warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan mahasiswa sekalian. Selamat pagi atau selamat siang, selamat sore di tempat Anda mengakses hari ini. Perkenalkan, saya Rafiq Tuguran dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya bertemu dengan Prof. Fatur Rahman, ya, Guru Besar Ilmu Sosiolinguistik Universitas Negeri Semarang. Barangkali Prof menyapa mahasiswa kita dulu, Prof, yang ada di berbagai daerah ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat semua untuk seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Dan saya bangga bisa bertemu Anda meskipun kita berjarak jauh, tapi kita penuh semangat dalam satu semangat. Kita bersama-sama untuk berbagi ilmu dan kita bersama-sama pula untuk meningkatkan literasi kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Fatur. Prof, hari ini kita akan mengawali diskusi mata kuliah kita, Sosiolinguistik untuk mahasiswa ini di pertemuan pertama, Prof. Jadi yang kita akan coba diskusikan, kita pantik diskusi untuk mahasiswa ini konsep-konsep dasar sosiolinguistik dulu, Prof. Ya, baik. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan dasar. Sebenarnya ini pertanyaan awam. Ya. Sebenarnya sosiolinguistik itu apa sih, Prof? Dan kenapa kita, terutama mahasiswa bahasa Indonesia, baik pendidikan maupun sastra itu perlu mempelajarinya? Ya, baik. Jadi ketika kita mempelajari ilmu, itu kita memang bertanya apa ya. Jadi secara filosofis itu ontologi. Apa itu sosiolinguistik ya? Sosiolinguistik adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang ada di dalam bidang linguistik. Jadi disebut cabang linguistik. Kenapa disebut cabang? Karena memang batang keilmuannya adalah linguistik. Kemudian linguistik itu dikembangkan ya dengan berbagai kajian, dan kemudian ketika ilmu itu berkembang, ilmu itu berdialogis ya dengan berbagai bidang lain seperti misalnya linguistik. Ketika kemudian berhubungan dengan bidang lain yaitu sosiologi, akhirnya menjadi sebuah cabang yaitu kajian linguistik yang dilihat pula dari aspek sosiologi menjadi sosiolinguistik ya. Dan juga ada satu lagi yaitu menjadi sosiologi bahasa. Sosiolinguistik adalah linguistik yang melakukan kajiannya dengan memanfaatkan bidang sosiologi begitu. Jadi ada linguistik dan ada sosiologi, itu adalah sosiolinguistik gitu. Dan pertanyaan kedua, Prof, apa pentingnya bagi mahasiswa kita untuk belajar sosiolinguistik hari ini? Pada era sekarang ini itu menunjukkan bahwa kajian sosiolinguistik sangat penting karena kita berbahasa itu ada di berbagai ranah, di berbagai situasi, dan tentu kita harus bisa berbahasa yang tepat dengan variasi bahasa yang tepat dalam konteks yang tepat, dan itu dipelajari dalam bidang sosiolinguistik, bukan dipelajari dalam bidang lain misalnya morfologi ya, sintaksis, kemudian juga fonologi, tidak, tetapi oleh sosiolinguistik itu, karena memang kita hidup di dalam sebuah masyarakat dan setiap masyarakat punya aturan masyarakat itu harus bisa kita pahami agar kita bisa berbahasa dengan secara tepat sesuai dengan konteks masyarakat, dan itulah pentingnya kita belajar sosiolinguistik gitu. Jadi karena bahasa dalam pemakaiannya tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat nih, Bro. Ya, betul. Jadi ketika kita berbahasa, kita berkaitan dengan norma masyarakat agar bahasa kita tepat, agar bahasa kita santun, agar komunikasi kita bermakna. Dan itu perlu pemahaman tentang sosiolinguistik gitu, Mas Rahmat ya. Kalau begitu ruang lingkupnya yang membatasi sosiolinguistik dengan ilmu atau cabang ilmu bahasa lain apa, Prof? Iya, di setiap keilmuan itu harus jelas batasnya. Seperti kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya negara, itu batas wilayahnya jelas. Ada teritorialnya ya. Di mana letak batas sosiolinguistik? Letak batas sosiolinguistik adalah yang pertama adalah kajian linguistik. Ini yang pertama. Bahwa kajian linguistik adalah kajian bahasa. Bahasa yang akan menjadi kajian. Tanda bahasa itu menjadi kajian. Bukan tanda-tanda yang lain seperti tanda suara atau sirine dan sebagainya, tapi tanda bahasa. Tanda bahasa bentuknya apa? Itu verbal, baik lisan maupun tulis. Yang kedua, tanda itu dikaji.
dari variabel-variabel sosiolinguistik atau variabel sosial. Batasnya itu, jadi bahasa dengan variabel-variabel sosial. Ya, itu menjadi tanda wilayah kajian sosiolinguistik begitu. Variabel sosial itu bisa gender, bisa. Ya, variabel sosial itu bisa misalnya kita berbahasa akan terasa beda bahasa dengan laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat tertentu, sapaan untuk laki-laki dan perempuan itu akan berbeda. Misalnya dalam bahasa Jawa, mengatakan saudara akan kemana? Kalau kita mengatakan kepada laki-laki kemudian diajeng mau kemana, itu nggak tepat. Nah, itu namanya honorific ya. Kemudian terkait dengan usia ya, dengan usia kamu begitu, dengan usia yang lebih tua, nggak tepat. Maka Anda atau Bapak atau dalam bahasa Jawa itu dengan panjenengan. Nek kowe arep nyang ngendi? Itu juga nggak tepat untuk orang yang lebih tua. Tapi orang yang lebih muda bisa. Itulah ada variabel usia. Ada variabel juga pekerjaan ya. Ada variabel pekerjaan, ada variabel kemudian etnisitas dan berbagai variabel lain itu menunjukkan bahwa ketika kita berbahasa dengan orang atau mitra tutur yang berbeda, itu tentu kita harus menggunakan fitur linguistik yang berbeda pula. Supaya komunikasinya. Ya, supaya tepat, bermakna, dan ada satu aspek lagi dalam sosiolinguistik, yaitu santun. Nah, penting. Baik. Ya. Baik, terima kasih Profesor. Saya coba lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau secara epistemologi, Prof, tadi kita bahas ontologinya. Ya, tadi ontologi. Epistemologi bagaimana tuh? Bagaimana sosiolinguistik bekerja? Metode apa yang dikembangkan? Ya. Bagaimana pendekatannya? Jadi, bagaimana pertama orang mendapatkan ilmu sosiolinguistik? Ya. Jadi ahli linguistik kemudian merasa bahwa mengkaji kalimat tidak cukup hanya berdasarkan struktur kalimat, karena kalimat itu ada di dalam sebuah fungsi. Karena itu kemudian diperlukan namanya variabel sosial. Nah, variabel sosial itu menjadi salah satu penanda, salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan di dalam penggunaan kata, penggunaan kalimat atau penggunaan kode bahasa, gitu. Karena itu cara kerja sosiolinguistik itu adalah cara kerja kita bisa melakukan secara sosial melalui pengamatan, melalui perekaman begitu. Dan pendekatannya adalah pendekatan sosiologis. Bisa pendekatan sosiologis, bisa pendekatan juga antropologis. Kita tahu bagaimana sebuah masyarakat berbahasa. Ketika kita membaur, ya, itu artinya kita melakukan pendekatan secara antropologis. Jadi secara epistemologi tadi kita bisa menggunakan kajian sosiolinguistik dengan cara linguistik sendiri pertama. Yang kedua dengan cara sosiologis ya, karena kita juga akan tahu variabel sosial. Tapi juga sosial tidak bisa lepas dari budaya, karena itu juga menggunakan variabel pendekatan etnologi atau juga antropologi ya begitu. Ya. Baik, Prof. Kalau tadi Prof katakan objeknya adalah bahasa, berbagai fitur bahasa, ada misalnya fonem, morfem, kata, kalimat. Berarti dalam kajian sosiolinguistik kita juga memanfaatkan cabang linguistik lain seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan sebagainya, Prof. Iya, cabang-cabang linguistik lain seperti fonologi, morfologi, kemudian lebih tinggi lagi ya sintaksis itu dimanfaatkan karena kita tahu fitur linguistik itu dari kajian-kajian linguistik struktural begitu. Tetapi di dalam sosiolinguistik fitur linguistik yang dimaksud itu diberi nama sebagai kode bahasa. Kode bahasa itu ada di dalam tingkatan wacana. Jadi bukan lagi berbicara tentang kata atau kalimat, tapi kode bahasa yang ada dalam tingkatan wacana begitu. Wacana itu bisa dalam bentuk kalimat dengan kalimat itu wacana, meskipun hanya satu kata hai begitu, tetapi
dalam sosiologistik tidak bisa dipisahkan hai itu sebagai sebuah kata. Hai itu sebagai sebuah wacana, karena hai itu sedang digunakan dalam konteks apa, dengan siapa, mengapa, bagaimana. Lah itu namanya konteks sosiologistik atau disebut dengan konteks tutur gitu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Fatur. Saya lanjutkan ke, kalau tadi epistemologinya, sekarang aksiologinya. Menurut Prof. Fatur, dalam konteks masyarakat kita sekarang, apa relevansinya untuk kajian sosiologi? Ya, sosiologistik ini memiliki relevansi yang sangat erat ya. Pertama dengan linguistik sendiri. Dengan semakin meningkatnya kajian sosiologistik akan menambah juga fitur-fitur linguistik baru. Karena itu akan menambah khasanah kebahasaan baru. Kemudian juga akan sangat relevan tadi dengan sosiologi, karena dengan kajian sosiologistik itu akan dapat bisa memberikan deskripsi baru tentang sebuah masyarakat, ya, tentang pranata masyarakat dan sebagainya. Kemudian juga dengan antropologi. Yang berikutnya juga dengan komunikasi. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan keilmuan sosiologistik ini, maka komunikasi kita akan bermakna. Bahkan berbagai komunikasi seperti teknik lobby, teknik kita itu berbicara dalam berbagai konteks tutur itu menjadi tepat. Ya. Jadi akan meningkatkan kemampuan komunikasi. Dan yang berikutnya juga berkontribusi terhadap pengajaran bahasa. Pendekatan pengajaran bahasa seperti pendekatan kompetensi berbahasa pada era kurikulum yang lalu itu terinspirasi dari kajian sosiologistik, dan sekarang masih diperlukan. Pengajaran bahasa yang tepat adalah pengajaran bahasa yang berbasis kompetensi komunikatif. Itu adalah bagian dari kajian dalam sosiologistik gitu. Prof. Fatur sudah mendalami sosiologistik cukup lama nih, sejak kuliah di Bandung dulu mungkin. Di UI terutama itu ya, di UI di S2. Kalau di Bandung masih umum ya, jadi kita belajar lebih banyak ke pengajaran bahasa. Bahkan sosiologistik itu belum saya kenal itu di S1. Jadi beruntung ini mahasiswa UNES sekarang nih ya, sejak S1 sudah belajar sosiologistik. Saya belajar sosiologistik sejak S2. Dan itu kami tekun sekali belajar, saya baca buku yang di perpustakaan UI sendiri, di perpustakaan Atmajaya, di pusat bahasa. Pokoknya pada saat kuliah itu harus banyak membaca. Selama puluhan tahun belajar sosiologistik, apa manfaat terbesar yang Prof rasakan baik secara personal maupun untuk karir profesional? Ini ada hal yang tidak pernah ditulis dalam buku, dan dalam buku saya juga tidak pernah tulis, Mas Rahmat. Ketika kita belajar sosiologistik, kita akan lebih arif dalam menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan, khususnya persoalan yang terkait dengan komunikasi. Dan persoalan komunikasi itu adalah persoalan terbesar dalam semua peradaban. Dan itu juga memberikan manfaat ketika kita memimpin sebuah organisasi. Banyak hal menjadi masalah besar sesungguhnya adalah karena adanya komunikasi. Ya, jadi dengan kita bisa memahami tentang sosiologistik, akhirnya kita bisa membedah persoalan komunikasi yang terjadi adalah persoalan komunikasi karena ada variabel tertentu, bukan linguistiknya, bukan variabel linguistiknya, tapi variabel sosial budayanya. Baik, jadi bisa menyelesaikan masalah dengan lebih. Ya, kita bisa mencari solusi ya yang tepat ya, begitu. Baik, terima kasih Prof. Fatur. Demikian untuk dialog pertama pengantar mata kuliah sosiolinguistik pada semester ini. Teman-teman mahasiswa bisa mendalami apa yang kami perbincangkan dalam buku sosiolinguistik yang ditulis oleh Prof. Fatur Rahman, terbitan Geraha Ilmu. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang membahas topik-topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.